hasil diskusi kelompok kami tentang kekerasan di SMP Negeri Surabaya yang beranggotakan saya Yonanda Bagus Arasid, saya Abdullah Kamsar. Ya, untuk kasusnya bisa dijelaskan mulai dari Mas Andi dulu. Ya, di sini kami mengambil studi kasus dari PowerPoint yang sudah di-share tadi di grup. Ada beberapa kasus di situ, tapi kami mengambil satu kasus yakni kekerasan di SMP Negeri Surabaya. Di mana pada kasus ini seorang guru di Surabaya terekam melakukan pemukulan terhadap siswa di depan kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Dampak yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut yakni trauma psikologis pada siswa, kemudian penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, dan sanksi hukum bagi oknum guru yang melakukan pemukulan tersebut. Kemudian urgensi dari kasus ini adalah kejadian ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mencederai prinsip aman dan nyaman dalam lingkungan belajar. Kita lanjut ke analisis pelanggaran kode etik. Yang pertama ada pedagogis, yaitu gagal menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan seperti yang sudah dijelaskan Mas Kamu pada kasus pelanggaran di Surabaya tadi. Terus yang kedua ada integritas, yaitu melanggar tanggung jawab moral terhadap perlindungan jiwa raga peserta didik. Yang ketiga ada profesional, yaitu gagal menunjukkan keteladanan dan penguasaan emosional sebagai peserta didik. Nah, dalam data menunjukkan bahwa mayoritas guru pernah mengalami atau menyaksikan perundungan di lingkungan sekolah. Nah, kita kemarin sudah pegang juga pernah menyaksikan juga baik dari rekan kerja, staf maupun peserta didik. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang harus segera diputus melalui penguatan kode etik yang sistematis. Selanjutnya, akar penyebab pelanggaran. Di sini lemahnya kontrol emosi, tekanan kerja dan beban administratif yang tinggi tanpa dukungan kesehatan mental. Kayak kesehatan mental ini kan kalau misalnya di sekolah di SMPN Surabaya itu ada kekerasan dalam tabuh dengan guru, itu harus ada penanganan mungkin di sekolahnya itu mungkin diterapkan ke seluruh BK. Nah, kemudian di sisi literasi etika, kurangnya pemahaman mendalam mengenai batas-batas disiplin positif atau versus kekerasan fisik. Nah, terkait kekerasan ini kalau di dalam sekolah itu murid sebenarnya itu diberikan kayak edukasi terkait kegiatan yang positif supaya tidak terjadi kekerasan fisik ya, supaya tidak ini kekerasan juga ke guru BK supaya murid itu tidak sering melakukan sedikit-sedikit kekerasan fisik. Kemudian budaya senioritas, adanya normalisasi kekerasan sebagai metode pendisiplinan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan terkait senioritas, kan kalau dalam murid belajar di sekolah itu kan kadang biasanya adik tingkat itu harus ada memiliki senioritas terhadap kakak tingkatnya. Dan circle seperti ini itu akan membuat murid itu merasa yang senior itu semena-mena dulu. Jadi ini kan perlu ditindaklanjuti atau dikerahkan pada wali kelas mungkin atau ke guru BK supaya tidak terjadi hal-hal yang intinya dia kayak kekerasan tadi, kayak bertengkar dari hal kecil gitu ya. Karena kan anak-anak SMP itu mentalnya atau emosionalnya kan masih menunggu, jadi perlu adanya pengarahkan terlebih dahulu. Kemudian absennya pengawasan, lemahnya fungsi Dewan Kehormatan Guru dalam memantau perilaku profesional gaya. Jadi kan di kasus ini berarti kan yang bermasalah ini kan bisa jadi tidak hanya muridnya, tapi dari gurunya juga mungkin kurang pengarahan atau pengarahan yang lebih baik atau kurang bijak.
tindakan rehabilitatif, program pembinaan khusus bagi guru terkait manajemen stres, restorasi nama baik institusi melalui transparansi penanganan dan penguatan sistem pelaporan internal. Strategi preventif atau untuk masa depan, membangun ekosistem pendidikan yang berbasis pada keadilan dan kasih sayang, yaitu sertifikasi kompetensi etika secara berkala, kemudian implementasi kurikulum disiplin positif dan ruang konseling bagi Ya, slide selanjutnya itu ada upaya peningkatan pemahaman. Itu pertama ada mentoring teman sejawat, budaya saling mengingatkan antara sejawat tentang nilai profesional. Terus kemudian ada integrasi PPG, memperkuat porsi etika profesi dalam pendidikan profesi guru atau PPG. Terus ada workshops berkala, simulasi kasus dilema etika dalam rapat rutin sekolah. Keyakinan pemahaman etika, evolusi pemahaman etika melalui pelatihan berkelanjutan. Hanya 50% guru yang yakin akan pemahaman kode etik mereka. Pelatihan berkelanjutan adalah kunci meningkatkan kepercayaan diri profesional. Terus ada etika dan pendidikan nilai. Pendidikan nilai akan benar-benar hidup ketika guru menjadi teladan nyata yang menghidupkan nilai luhur melalui komitmen terhadap kode etika dan jaringan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Menurut kelompok kalian, apakah pendekatan humanis dalam pendidikan tetap efektif untuk mendidik siswa yang sudah melakukan kekerasan verbal atau perundungan terhadap guru? Jika tidak, strategi apa yang seharusnya diterapkan? Menurut kelompok kalian, apakah pendekatan humanis dalam pendidikan tetap efektif untuk menghadapi siswa yang sudah melakukan kekerasan verbal atau perundungan terhadap guru? Jika tidak, strategi seperti apa yang harus diterapkan? Tentunya kita kan sering menghadapi permasalahan dilematis untuk menghadapi siswa ya semena-mena terhadap kita, tapi kita pengen ngantem juga kita mikir. Nah, kira-kira saya ingin berdiskusi tentang itu. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang terkait bagaimana jika guru tersebut itu melanggar etik, mekanismenya seperti apa yang harus diberikan. Karena guru itu juga sebagai pelatih murid dan juga pasti kan ada di sekolah, kan ada naungan dari kepala sekolah ya. Kan kita tidak mungkin langsung kadang kan memviralkan guru itu sendiri. Ya, mungkin bisa berdasarkan secara kekeluargaan dulu, didiskusikan terhadap kepala sekolah ini karena ada juga yang etik. Nah, setelah itu kalau sudah itu juga bisa dibarengi oleh keluarga atau orang tua murid yang terkena itu kekerasan itu kan secara keluargaan dulu. Nanti kalau secara keluargaan sudah disetujuinya oke, tidak perlu ke jalur yang lebih lanjut kayak hukum itu nggak perlu. Jadi sebisa mungkin kita kan kalau ke sekolah kan biasanya kan harus menutupi kesalahan yang dilakukan dulu ya. Maksudnya apakah bisa diselesaikan secara keluargaan? Kalau keluarga sudah bisa, jadi ya oke, nggak perlu yang karena kalau sudah ke jalur yang lebih berat itu akan rumit dan prosesnya akan lebih lama lagi. Dan ini juga berkaitan hampir sama dengan yang Mas Solik ya, terkait apakah secara humanis itu bagaimana kita bisa terapkan kepada murid yang mungkin
menjengkelkan gitu ya. Ya itu kalau bisa dari pihak konseling kayak Bu BK itu bekerja sama dengan orang tua dulu, maksudnya didiskusikan ini melanggar, kita jelaskan aja maksudnya permasalahannya. Kalau memang murid itu yang dia melakukan kesalahan dan itu misalnya fatal, itu pun juga harus didiskusikan dengan BK dulu, dikasih pengarahan pada orang tuanya dulu. Nah nanti kalau dari pihak orang tua menyetujui, oh iya anak saya memang nakal, nanti salah, itu bisa dibilangkan juga ke wali kelasnya, dari BK ke wali kelas. Kemudian kalau kiranya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu tidak perlu merujuk ke kayak sekolah gitu, karena dari lagi itu kan